Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka marilah kita berdoa seperti biasa yang kita lakukan selama belajar di sekolah selama ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anak yang ibu sayangi, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kedua kita pada semester ganjil ini, yaitu tentang membaca dan menghafal Quran surah An-Nas. Mari sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan mengajarkan dulu tepuk anak Islami, yaitu tepuk An-Nas. Perhatikan ya anak-anak ya, bagaimana tepuk An-Nas. Tepuk An-Nas, nama surah An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Oke, nanti anak-anak dilanjutkan kembali di rumah ya. Kita lanjut dulu pelajarannya. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran kita kali ini tentang Quran surah An-Nas, kita akan mempelajarinya 3 hal pokok, yaitu 1, tentang lafal Quran surah An-Nas yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, melafalkannya Quran surat An-Nas. Ketiga, memahami makna kandungan Quran surah An-Nas. Dan yang terakhir adalah melafalkan huruf hijaiyah yang bersambung. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, anak yang soleh harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Adapun yang dimaksud dengan tartil itu adalah membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Sedangkan tajwid anak-anak, mungkin anak-anak sudah sering mendengarkan apa itu tajwid. Sekarang ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan tajwid. Tajwid artinya suatu ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian ada lagi kata makhraj. Jadi membaca tartil itu selain tajwid dan makhrajnya juga harus benar. Yang asik bagi anak-anak, maka ibu akan menjelaskan bahwa pengertian makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf pada saat dilafalkan. Jadi dalam kita mengucapkan huruf itu, tempat keluarnya huruf itu harus benar dan pas. Itu namanya makhraj ya. Jadi anak-anak, setelah kalian tahu pengertian tajwid dan pengertian tartil, maka hendaklah mulai sekarang belajarlah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak, agar kita bisa melafalkan Quran surah An-Nas dengan baik dan benar, marilah kita sama-sama menyimak video cara melafalkan Quran surah An-Nas yang benar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, baik ya. Setelah tadi kita mendengarkan, kita akan membaca arti dari surah An-Nas. Yang mana arti surah An-Nas tersebut adalah: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, daripada kejahatan atau bisikan syaitan yang apabila bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, daripada jin dan manusia. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian menyimak lafal Quran surah An-Nas yang benar, maka ibu sangat mengharapkan agar anak-anak dapat mengulangi lafal dari Quran surah An-Nas dengan bimbingan orang tua atau guru ngaji kalian yang di rumah. Setelah itu anak-anak silakan hafal di rumah dengan bimbingannya. Kalian harus mengikuti apa yang diajarkan oleh guru ngajimu atau bimbingan orang tuamu. Semangat ya anak-anak ya, semangat. Ibu yakin anak-anak semua adalah anak-anak yang tekun, cerdas, pintar. Insya Allah anak-anak banyak hafal ayat-ayat Quran, kelak di surga akan diberi derajat yang tinggi dan dapat memberi mahkota di surga untuk kedua orang tuanya. Betapa menyenangkan anak-anak ya, bila kita dapat memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita nanti di surga. Baiklah anak-anak, sekali lagi kita dengarkan video melafalkan Quran surat An-Nas untuk anak-anak supaya kita dapat menghafal Quran surah An-Nas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, setelah mendengar video di atas tadi, ada beberapa cara agar anak-anak dapat menghafal Quran surah An-Nas dengan mudah. Perhatikan ya, yang pertama, tanamkan niat di hati bahwa menghafal Quran adalah ibadah. Jadi apabila di hati kita sudah ditanamkan bahwa menghafal Quran itu adalah ibadah, mudah-mudahan kita akan mudah menghafal Al-Quran dengan baik. Kedua, anak-anak harus membaca kalimat demi kalimat satu persatu sampai benar-benar lancar. Jadi kalian harus membaca kalimat demi kalimat satu persatu sampai lancar berkali-kali, sehingga kalian dapat menguasai kalimat tersebut, membacanya dengan lancar. Lalu yang selanjutnya, disambungkan kalimat-kalimat yang kalian hafal tadi, disambungkan dengan antara kalimat satu dan kalimat selanjutnya, sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dapat menjadi satu ayat. Ya, kemudian anak-anak harus selalu diulang-ulangi ya. Ketiga, itu harus selalu diulang-ulangi, jangan sudah melafalkan lancar kemudian tidak diulang-ulangi, itu sama saja akan hilang hafalannya. Makanya harus diulang-ulangi sampai kapanpun, bila ada kesempatan kalian menghafalkan, mengingat. Insya Allah hafalan anak-anak tidak akan hilang. Anak-anak, mari kembali kita berlatih menghafal Quran surat An-Nas lewat bantuan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu
في صدور الناس من الجنة والناس. Anak-anakku yang ibu sayangi, setelah kalian menyimak bacaan Quran surat An-Nas di atas tadi dengan benar, maka sampailah kita pada materi makna kandungan dari Quran surat An-Nas. Oke anak-anak, kita ulangi tepuk Islami kita, tepuk An-Nas ya. 1, 2, 3. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi ya anak ya. Tepuk An-Nas. Nama surah An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di kota Mekah. Yes, ya, baik ya. Quran surah An-Nas. Dalam Quran surah An-Nas kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan berupa jin dan manusia. Karena itulah anak-anak yang ibu sayangi, banyak-banyaklah membaca Quran surat An-Nas, baik ketika dalam sholat, ketika akan tidur, dan ketika akan bepergian, supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, agar kita tidak tersesat dari bisikan jin dan manusia yang selalu mengajak kita manusia pada kesesatan. Ingatlah anak-anak bahwa syaitan itu selalu mengajak kita pada perbuatan yang sesat. Karena itu lindungi diri anak-anak dengan selalu membaca Quran surat An-Nas. Nah, karena itu makanya anak-anak, Quran surat An-Nas itu harus benar-benar hafal. Oke, anak-anakku semua yang ibu sayangi, sampailah kita pada materi akhir pembelajaran 2 ini, yaitu kita akan pelajari lafal huruf hijaiyah bersambung. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu huruf hijaiyah dan berapa jumlah hurufnya? Tentunya anak-anak sudah sering mendengar kata huruf hijaiyah, baik itu pada buku pelajaran atau televisi ataupun di tempat kalian belajar ada les. Mungkin itu anak-anak sudah tak asing lagi untuk mendengar kata-kata hijaiyah. Tetapi supaya anak-anak akan lebih paham lagi, ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah huruf alfabet atau abjad yang berasal dari negara Arab, yang biasa disebut dengan huruf Arab, yang jumlahnya 29 huruf, seperti huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, dan seterusnya. Sedangkan ada huruf alfabet atau abjad yang selalu kita gunakan setiap hari yang disebut dengan huruf Latin. Huruf Latin itu berasal dari Yunani, seperti huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan dalam penulisan huruf hijaiyah itu berbeda sekali dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin menulisnya dari kiri ke kanan, sedangkan huruf Arab menulisnya dari kanan ke kiri. Nah, dalam penulisan huruf hijaiyah terdiri dari 4 macam bentuk perubahan, sebagaimana telah kita pelajari pada kelas 1 dahulu, yaitu adanya bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir, bentuk tunggal. Sedangkan untuk bunyi huruf hijaiyah disesuaikan dengan harakat atau tanda baca.
Baik, sebelum kita lanjuti pembelajaran 2 kita, mari kita bernyanyi dahulu dengan judul Tanda Baca dalam Al-Quran. Oke anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Tanda Baca Al-Quran dengan nada Lihat Kebunku sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Sekali lagi kita ulangi anak-anak biar lebih paham lagi, biar bisa lagi menyanyikan lagunya. Lagu tanda baca. Oke, 1, 2, 3. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasdid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Ya, terima kasih anak-anak. Kita lanjut kembali dari kita. Anak-anak, lagu di atas yang baru saja kita nyanyikan itu mengenalkan pada kita tentang beberapa tanda baca Al-Quran. Itu tanda baca Al-Quran yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu 1, Fathah. Fathah itu bersuara A. Contoh bacaan adalah Ba ditambah fathah dibaca ba. Ta ditambah fathah dibaca jim, ditambah fathah dibaca ja. berikut ini. Kemudian kasroh bersuara I. Contoh bacaan, anak-anak perhatikan ya. Contoh bacaannya adalah seperti berikut ini. Kasroh dibaca bi. Ta ditambah kasroh dibaca ti. Sa ditambah kasroh dibaca si. Jim ditambah kasroh dibaca ji. Kemudian 3, dhamma bersuara U. Contoh bacaannya adalah, perhatikan lagi ya, contoh bacaan dhamma seperti yang ada di buku ini. Ditambah dhamma dibaca bu. Ta ditambah dhamma dibaca tu. Sa ditambah dhamma dibaca su. Jim ditambah dhamma dibaca ju. Baik, yang keempat, tanda baca sukun. Tanda baca sukun dengan hurufnya. Contoh tanda baca sukun disesuaikan bacaannya dengan hurufnya. Contoh bacaannya adalah berikut ini. Kalian perhatikan ya. Dibaca bakso, dibaca salma, dibaca hamba. Kemudian yang kelima, tasdid, yaitu tasdid. Contoh bacaannya adalah cara membacanya adalah dengan membacanya ganda, ya. Tasdid bacaannya ganda, ya. Contoh bacaannya seperti berikut ini. Nah, dibaca salama. Oke, yang terakhir tanwin. Tanwin itu terdiri dari 3 macam: tanwin atas, tanwin bawah, dan tanwin depan. Tanwin ini bersuara nun sukun, ya, atau nun mati. Contoh bacaannya bisa anak-anak lihat pada buku kalian atau pada tulisan berikut ini. Ba ditambah fathah tanwin
dibaca ban. Ba ditambah kasroh tanwin dibaca bin. Ba ditambah domah tanwin dibaca bun. Oke, setelah kita mengerti tanda baca di atas, maka marilah kita belajar membaca kata-kata berikut ini. Anak, perhatikan tabel berikut ini ya. Perlu anak-anak benar-benar perhatikan adalah perubahan huruf dari bentuk tunggal ke bentuk sambung. Oke, tabel yang ada pada gambar tersebut yaitu terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama yaitu bentuk tunggal, kemudian kolom kedua bentuk bersambung, kolom ketiga cara menulisnya, tulisannya dibaca, kemudian cara membacanya. Yang pertama kita perhatikan itu ada bacaan akala, kemudian bentuk bersambungnya akala. Anak-anak perhatikan di mana ada perubahan ya, yang kita lihat itu pada bentuk bersambung huruf kaf ya. Huruf kaf itu bentuk tengah. Jadi perhatikan itu bentuk kaf tengah. Pada bentuk tunggal itu kafnya ada huruf hamzah kecil, sedangkan pada kaf sambung kaf tengah itu bentuknya sudah berubah seperti pada tulisan yang ada pada gambar. Cara membacanya tetap sama, di akala sedang ditulis juga tetap akala. Nah, baik untuk yang kedua yaitu ba'asa. Ba'asa dalam bentuk tunggalnya ba'asa, sedangkan dalam bentuk sambungnya itu ada perubahan lagi, ba awal, ain tengah, dan sa akhir. Kalian harus benar-benar perhatikan. Kemudian bentuk tertulis ditulis yaitu ba sa. A itu lambang dikasih ain di atas ya, ain itu a di koma di atas, kasih koma di atas. Kalau ain nulis ain itu huruf a kasih koma di atas. Kemudian dibaca juga a ba a sa, jangan kita membacanya a tapi a. Ba a sa, ba a sa. Nah, oke, yang ketiga kita baca lagi huruf ta, ba, ta. Itu bentuk tunggal. Dalam bentuk sambungnya perhatikan ta awal, ba tengah, dan ta akhir. Ditulis dengan ta, ba, ta. Sedangkan cara membacanya adalah ta, ba, ta. Oke, selanjutnya anak-anak kalian bisa berlatih di rumah untuk membacanya kata-kata yang ada dalam tabel ini. Minta bantuan itu kepada orang tua atau guru ngaji atau kakak yang bisa melatih anak-anak membaca huruf hijaiyah bersambung. Perhatikan ya anak-anak, perhatikan betul-betul, ikuti petunjuk-petunjuk dari yang mengajari anak-anak. Nah, Bapak Ibu, kakak atau guru ngaji merupakan pengganti daripada ibu guru yang di sekolah. Nah, anak, demikianlah ya anak ya untuk pembelajaran dua kita pada pertemuan kali ini. Anak-anak nanti lanjuti di rumah membacanya dengan baik, pelajarilah dengan baik dan tekun supaya pemahaman baca Al-Quran An-Nas akan semakin baik lagi. Jadi anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk selalu membaca Quran surat An-Nas itu dengan baik, baik melafalnya, hafalannya, dan membaca huruf-hurufnya. Nah, anak-anak, kiranya sampai di sini pelajaran materi pelajaran 2 kita
Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak semua yang telah mengikuti video pembelajaran 2 ini, dan pada Allah saya mohon ampun apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.